warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini saya pribadi sungguh bahagia sekali berada di Desa Loksado. Saya jatuh cinta Loksado mulai tahun 1986, 35 tahun yang lalu. Dan saya anggap Loksado adalah kampung halaman saya kedua. Yang pertama saya orang Birayan. Yang kedua saya orang Loksado. Saya pulang haji, kata saya ingin datang ke Loksado. Utamanya saudara saya Ahmad. Ahmad ini bagaikan lokomotif di hutan. Saya pergi keliling hutan Pegunungan Meratus, Ahmad yang di depan. Saya ini hanya cuma gerbongnya saja. Gerbong berikutnya adalah turis-turis yang saya bawa 19 orang setiap grup. Belum lagi porter, belum lagi juru masak. Sampai 40 orang lebih kami di dalam hutan. Walaupun kami berkelana di dalam hutan, tapi gerbong kami panjang. Ahmad adalah lokomotifnya. Saya tidak ada artinya. Tepuk tangan buat Ahmad. Ya, silakan PowerPoint. Ya. Ya, ada PowerPoint supaya sudah 63 tahun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya. Nah, saya berada di Desa Nateh, Birayan, kampung halaman saya. Ini foto 55 tahun yang lalu. Saya memberi judul Loksado sebagai pusat wisata alam petualangan di Kalimantan Selatan. Loksado diperkenalkan tahun 1986 di dalam guidebook. Sebelum ada HP Android gitu ya. Turis-turis itu membawa guidebook, buku petunjuk perjalanan. Tebalnya segini. Nah, tenteng, baca. Nah, kebetulan nama saya ada di sana. Dan travel writer, orang yang menulis buku tersebut, saya ajak ke Loksado. Jadi, Loksado mulai terkenal di mancanegara untuk wisatawan yang back to nature. Artinya ingin kembali ke alam, ingin melihat bagaimana tropical rainforest. Wah, hutan belantara, pohonnya tinggi, pohonnya besar, cahaya matahari hampir tidak begitu kelihatan. Dihuni berbagai macam satwa jinak, satwa liar, dan di buku mohon maaf, penduduk aslinya adalah suku Dayak yang masih hidup di balai-balai. Mereka menyebutnya longhouse, rumah panjang di jemahannya. Padahal ini rumahnya di balai-balai ini kan segi empat. Iya, segi empat semuanya. Artinya antara berita di Eropa, berita di Amerika, berita di Australia, longhouse berbeda ternyata square house. Rumahnya segi empat. Ada yang unik. Satu rumah balai itu sama dengan satu RT. Di Balai Malaris, damang yang terkenal Ayal, masih ada parang damang Ayal ulun simpan. Kenang-kenangan ulun dianggap anak. Tahun 86. Nah, sambil menonton acara Aruh Ganal, ulun simpan kenang-kenangan bolu. Dan anaknya damang Udas, kedua-duanya almarhum ya. Nah, ini menjadi apa ya, terpatri di dalam pikiran saya. Makanya saya menganggap Loksado ini kampung halaman. Tapi saya tidak membayangkan dulu Loksado gelap gulita malam, takut mau keluar balai, apalagi mau ke sungai, mau kencing dan sebagainya. Sekarang ini terang benderang seperti di kota. Jadi seperti mimpi saya berada di Loksado sekarang. Tanya Ahmad ya, kita bawa turis. Malam-malam kami jalan kaki melihat kunang-kunang firefly. Namanya nyamuk menyala ya terus nah. Nah, nyamuk menyala. Nyamuk menyala.
Ada turis gila mencari hantu. Oh, mencari hantu. Aku turisnya binian bang saikong kepadakan. Ini suka dukanya kena. Turisnya binian, sorangan, namanya orang Perancis namanya Piket Claudine. Kada mau guring di balai, kada mau guring di rumah. Yang bawa tenda, aku bawa tenda juga. Nah, mencari hantu. Nah, 3 malam kami berjalan dari Harakit Bendungan Tapin sampai ke sini, sampai ke sana. Nah, ke daerah ulang, ke daerah hantunya. Yang ada aku aja kehantuan. Takutan lah kak. Orang barat ini mistik loh, ingin percaya aja. Nah, jadi macam-macam, dan kami juga melihat jamur yang berwarna. Nah, jamur yang berwarna. Matlah jamurnya malam-malam berwarna kelihatan. Nah, jadi lebih lanjut, nama saya Ahmad Arifin. Saya anggota Himpunan Prawisata Indonesia Kalsel. Nah, kami angkatan pertama tahun 1986. 2 minggu kami didik. Instrukturnya dari Jakarta. Salah satu teman saya, anggota saya adalah Pu Adi Yatrin. Orang yang pertama memperkenalkan Loksado bukan saya, adalah Pu Adi Yatrin. Seangkatan kakak kelas saya. Saya waktu itu baru kerja di Dinas Pariwisata. Sering datang ke kantor. Wah, Loksado tuh begini. Lalu saya buat brosur, saya perkenalkan, saya promosikan besar-besaran, saya bawa grup ya ke Loksado. Jadi saya bukan orang pertama, tapi adalah sahabat saya Pu Adriyatin almarhum. Guringnya rancak di rumah abahnya Arbiati. Arkani. Ngarannya Arbiati lo abahnya lo. Nah, ngaran abahnya Arbiati. Nah, rumah di pinggir Sungai Amandit. Itu base campnya Pu Adi Yatrin. Oh, malam-malam mata sebelahnya dah. Nah, mata sebelahnya tutup kayak bajak laut. Pu Adi Yatrin. Wah, orangnya kenal. Nah, mendaki ke sama panjat tebing Gunung Kentawan lah. Gunung Kentawan. Nih Arbiati sekarang kepala sekolah SMP di Loksado. Tepuk tangan. Abahnya berkisah Pin ya. Aku nih Arifin Ipin. Minta kempang brosur. Anak aku mudahan bisa bahasa Inggris. Menjadi guru bahasa Inggris. Menjadi kepala sekolah di SMP Loksado. Menjadi lokal guide juga. Tepuk tangan. Ya, abahnya mendoakan. Aku pertama kali bertemu abahnya mungkin bukan 86, 90. Banyak turis Belandaku. Malam pertama nginap di Balai Tamiang Malah, Muara Hatip. Abahnya Ahmad, kepala adatnya. Sekarang balainya tidak ada lagi. Balai tinggal kenangan. Mohon maaf, saya evaluasi. Kita dari Padang Batung ke Bayumbung, ada Balai Bayumbung Ahmad. Balai Bayumbung di sebelah kiri jalan. Kami singgah lawan turis. Kada ada lagi Balai Bayumbung. Balai Tamiang Malah kada ada lagi. Matlah. Ini nah 200 meter Balai Gamin. Di Maratus Mountain Resort ada 6 umbun. Kada ada lagi balainya. Balai Wajah hendak ke Haratai di pinggir jalan sebelah kanan. Kada ada lagi balainya. Balai Mangidung sebelah kiri. Kada ada lagi balainya. Ya, sekarang Balai Malaris waktu itu ya 24 kakak umbun 200 jiwa guring bagalumok. Wah, laki yang binian tua anom kakanakan turis dan sebagainya. Kelambu ke dada, betikar aja 4 pintu sana. Nah, 4 dapur ganal. Nah, yang anehnya nih kakanakan banyak berpikir kayak apa lah Jakob produksinya malam-malam nih. Ini berpikir deh, sampai turis berpikir banyaknya kanakan jadi balai ini kayak apa produksinya. Gulung tikar aja Pak. Tikar digulung, privasinya. Nah, tikar begulung tikar bare 86 lah. 86.
Ini banyak ada tahu nak. Ini banyak ada tahu, yang tua-tua tahu belum tikar dah. Nah tikar begulung. Nah makanya pasang-pasang ke lampu. Nah di tengah Pak langgatan ya. Nah bebalaman tuh apa nih kayu menyala. Semalaman bapanderannya orangnya tidak kelihatan tapi suaranya ada. Nah ini bagi wisatawan mancanegara, walaupun mereka hidup terpencil di tengah hutan, tapi mereka tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian. Hidup begelumuk itu mereka akrab, keakraban. Dapurnya 4 sudut saja. Saya ini mengisahkan orang yang sudah tahu, kayak orang berjual saya ini menjuali batu permata ke Matapura, tapi saya ingin bercerita bahwa terjadi modernisasi di Loksado. That's impossible. Gelap gulita sekarang ini tidak mungkin rasanya nah. Asal mimpi aja malam ini Loksado kayak ini. Bisa mobil. Malah orang Kedayang. Pertama kali saya ke Kedayang. Saya dari Birayang turun ke Kedayang. Ojek tembus Kedayang. Pak nyaman dah Pak aja dari Kedayang ke Loksado. Apa nyamannya? Kawa buka berduduk ya. Apa buka berduduk berapa jam aja. Sampai bisa motor ke Loksado aja. Buka berduduk orang Kedayang. Pang Amir, tahu Pang Amir, abahnya Budi. Siapa tahu sekarang ya? Pang Amir, almarhum, abahnya Budi. Tadi sore saya ketemu sama Budinya. Menantunya Edi Sugianto yang di sini. Orang Balai Malakili. Nah itu yang berkisah. Buka berduduk, Pak, istilah ojek tuh bahari. Nah itu buka berduduk. Nah ini modernisasi terjadi besar-besaran di Loksado. Sampai-sampai menjadi pusat destinasi wisata yang membanggakan di Kalimantan Selatan. Saya juga anggota Forum Pariwisata Kalimantan Selatan. Nah, jadi orang-orang yang peduli pariwisata bergabung di sini, termasuk Pak Amanul. Yang baju biru, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan. Tepuk tangan untuk Pak Amanul. Malam ini beliau hadir dan beliau dulu ya membawa Pak Said dan sebagainya, gubernur, beliau yang mendampinginya. Sekarang beliau pensiun lah, pesantren biasa aja sih. Nostalgia ya, beliau bos saya bare. Nah, saya juga Forum Komunitas Hijau Banjarmasin. Nah, bajunya hijau dan kuning. Walaupun saya sudah apa ya? Saya aktif tour guide 1986 sampai 98. Waktu Krismon 1 bulan 2 grup saya. Itu yang grup-grup gitu ya, belum yang individual, belum yang family tour dan sebagainya. Saya aktif. 98 saya tidak begitu aktif lagi karena saya sudah jadi pegawai, tidak bisa keluar. Dahulu saya nyambi Pak ya. Ya sesambilan begawi di Biro Perjalanan. Nah, jadi Biro Perjalanan dapat untung karena saya tahu Loksado, tahu Meratus, amat lokomotifnya. Ulun cuma gerbongnya aja. Nah ini tahu lah. Nah ini siapa orangnya ya? Amle kah? Nah Amle ini tahu banget lah. Kalau nya turis nah hendak start turisnya dari balai turunan. Satu persatu berhitung 1, 2, 3 ada daftar namanya. Aku kada tahu juga karena ada yang dua bini, ada yang berpasangan saja. 1, 2, 3, 4. Nah dihitungi turisnya. Porternya dihitungi pulang, tim dipindah duit pulang. Nah diberikan information. Kita hari ini tujuannya ke Kedayang contohnya. Di mana Kedayangnya kita tahu juga. Ya. Porter ini yang bertugas mendampingi wisatawan, mengangkat barangnya, menjaga keselamatan, sekalian juga helper, membantu turis kata begitu lihai bertiti di jembatan. Nah pohon rabah kalau dirabahkan, nah turis kita getar-getar. Nah kesempatan mencapai turis tangannya, nah gratis kan itu nah turis kita, nah kesempatan guide-nya mencapai turun pulang, nah kesempatan jadi kiper tercapai buritnya lah, tercapai susunya lah, biasa. Itu suka duka lah, iya kemat. Nah baju mata amat lah turisnya.
gara-gara tak acak hanau rotan. Nah, turun, tak acak rotan. Yang berduri menangis turisnya. I need helikopter. Saya perlu helikopter. Asuransi bayar saya. Wah. Please, you trust me. Bulan lalu kata saya, perempuan, ini sekarang yang tua, laki-laki, perempuan tua dari kamu, easy going, tenang-tenang aja, jalan antang aja. Wah betul ya. Paco sepatunya matlah. Nah, ditenangkan, diminumi, diapai. Seberapa jamnya berdiri pulang. Gonya. Supannya dipadahkan, ada binian yang lebih tua. Nah, masih kawa jalan aja. Ini tak tutup, nah, perlu helikopter. Nah, itu trik-trik kita bagaimana motivasi wisatawan agar bisa continue jalannya. Sebab keselamatan wisatawan adalah tanggung jawab kita pribadi, bisa pidana, kita bisa dihukum, dan tanggung jawab negara. Satu turis yang hilang, geger negaranya. Dan ini berita buruk dan musibah akan di-close. Nah, bagi nasihat saya kepada local guide di sini, ya, keamanan itu nomor satu. Ya, keselamatan nomor satu. Kalau sepatu hilang masih bisa dibeli, tapi kalau nyawa hilang, waduh, rumit sekali. Tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab Alabio ya, negara ini tanggung jawabnya. Ya, jadi makanya, ya Mat, saya kalau jalan di gunung, Amat di depan, tapi masih ada 2 orang lokal porter lagi. Saya suruh duluan. Pertama, memindandui jalan. Kadang-kadang hujan tak tutup. Nah, memastikan jalan ini jalan yang kita lalui. Kedua, kalau ada ular dan binatang buas, maaflah, bisa jadi bempernya. Ini yang dulu dites, tak ajut nama, ajut ada akunya tak kulipik. Apa aja kau juga? Aku siap-siap menuju mundur juga kan, nah. Punya amat mundur juga kok. Nah, kita kan perlu pengawalan. Nah, kayak gubernur Jawa lewat di jalan raya kan. Nah, kalau masuk kota ada si kancil sepeda motor. Nah, tuh kancil. Itu dulu. Nah, hanyar mobil pulang. Hanyar kita kan. Ya, kita itu juga di hutan. Kita jangan apa ya? Jangan bukan piragah bisa juga. Kita cari aman lah. Nah, makanya setiap wisatawan yang apalagi ya tour guide membawa wisatawan, wajib hukumnya membawa penduduk lokal. Walaupun kita tahu persis, ya, walaupun kita tahu, bisa saja terjadi engine trouble. Nah, engine trouble-nya nah, total lintuhutnya keselaho. Matlah kalau nya apa nih Halimatak aja aneh-aneh matlah sampai ke paha berapa kita matlah menonton sambil apalagi binyan nantinya. Nah, buka selawar aja, buka sedikitnya kan, nah, jadi pahlawan kita. Itu rancak aja kita jadi pahlawan, itu suka dukanya. Nah, itu tapi kita harus wajib membawa penduduk lokal, mereka yang tahu. Kita buat waktu mendaki Gunung Tindihan, survei, saya akan membawa grup namanya Superman, pecinta alam dari Leiden University, dari Belanda. Masih muda-muda, mahasiswanya. Saya diberitahu, saya survei dengan amat petlah, membawa di balai ujung atas tuh. Balai ujung atas ya, dari Ulang ya. Ulang, balai ujung atas. Tidur di Gunung Tindihan, perbatasan Hulu Sungai Selatan, Sungai Tengah. Saya sasat orang kampung, tuha sasat aku di sini. Tapi kita sudah biasa. Sasat itu bagian daripada petualangan. Rami-rami juga sasat ini. Nah, bagi aku rami-rami aja sejak saya bujur. Jadi sidin itu, aku naik ke pohon yang ganal. Aku naik pohon ganal kayak bicaranya beragap. Sekalinya Sidi meragap mulai pohon yang halus, pindah pulang di atas ditajuk karena ke pohon yang gana,
pindah pulang ke pohon karena aku di sini melihat pucuk gunungnya di mana arah kita nih. Oh kita nih salah. Jadi Sidin melihat pucuk gunung ini dari atas pohon. Ayo kayak ulun dah mendaki. Jangan mendaki pucuk pohon 2 meter yang gelitiran ulun. Ulun serang aja gelitiran. Nah makanya tadi keahlian kita berbeda. Kita serahkan kepada yang lebih ahlinya gitu ya. Dan ulun masyarakat peduli pohon kasel juga. Nah jadi ini banyak apalagi. Nah ulun ini juga menjadi komunitas Dangsanak Geopark Meratus. Nah Geopark ini ketuanya tuh nah. Ketuanya kami impor dari India. Nah kami impor dari India. Tapi ini bisa bahasa Banjar. Ini kami. Kalau nyakan bisa bahasa Banjar, aku boleh kakan pulang. Ngarannya Pijay. Tapi nya pistol kam. Pijay ini pistol. Ayolah pistol lah nah. Nah gitu. Nah jadi itu Pijay itu kan. Nah jadi kami berkomunitas juga. Jadi walaupun ulun ini mantan, ulun sebenarnya mantan juga. Mantan tour guide. Jadi ulun banyak kenangan di Lok Sado. Dan ulun bercerita dengan jujur. Ulun dengan jadi tour guide, ulun bisa membeli 4 buah rumah. Cerita aja. Ulun naik haji dan lain-lainnya dan bisi pacar juga di luar negeri. Naik aja. Bisi pacarnya tuh nah. Walaupun tidak memiliki tapi bisa merasakan aja. Nah itu keuntungannya jadi tour guide. Tapi jangan dipadahkan bini itu lah. Bini ku ini orang kandangan. Jangan dipadahkan. Itu masa lalu aja. Kita cerita tuh kan. Iya ada melihat mandian berselin baju mat lah. Nah berselin baju mat lah. Alhamdulillah terlihatnya kan. Itu kan kita perlu hiburan juga. Buan porter di sana mandian. Buan turis mandian di sini free kata gua. We are free here. Nah aku nih duduk juga tak ungut meneropong oh ini dan daftar namanya participation list ya namanya ya lahirnya sekian orang suami istri pasti ada nama suaminya tapi ada juga orang itu kayak suami istri tapi kada bisa nama keluarga itu kumpul kebo bahagia namanya tuh. Nah jangan juga kita terganggu orang pacaran ya ada juga guide turun di pesawat. Nah bangasnya tuh jalan dan ya aja sorakan dia datangnya ada guide menjemput di bandara itu suka duka aja lanjut nah hanya pertamanya sampai tak malam nah ulun kayak ini nah kayak ini nah ini kalau ulun sebutkan salam hijau jawab lestarikan lingkungan nah lah tanam kepada wisatawan mancanegara utamanya ulun mau olah brosur. Kebetulan ulun ini begawi juga di Dinas Pariwisata Provinsi sejak 82 sampai dengan 2000. Nah, ya regulator, ya operator, mohon maaf lah. Pak Mano, mohon maaf lah. Ulun ini ya regulator, pegawai pariwisata, ya operator. Mengaku aja kita kan nggak pernah nakal juga. Tapi pernah ulun punya bos Adi Maswardi. Orang yang dinas pariwisata itu duitnya KTP ada, orang mah anggap remeh, pen ya. Carikan pak objek wisata alam petualangan jebos Sunda. Ayo pak, kena lu carikan perjalanan dinas ikam kata berduitan. Ayo kata apa? Kebetulan aku nih cinta alam. Sejak SD aku cinta alam. Nah, oleh karena itu saya kebetulan bisa bahasa Inggris sedikit. Ujar abahnya orang bilayang ikam binai biar mata ikam picak sebelah. Nah sipit tak pulang tapi ikam bisa bahasa Inggris lebih baik daripada orang buta. Nah padahan kuitan ayo belajar bahasa Inggris. Nah yes no datang turis ke kantor kami. Nah yes no baca brosur takuninya read Joko apa artinya read itu baca Joko aku ketepi mengerti bahasanya itu apa suruh membaca. Nah amat nih nah sekolah apa tamat SD amat ini mungkin sudah dikenal aja lah membawa turis nah ke hutan amat sorangan aja
Bisa aja amat bahasa burung. Tupai paman sukuera aja amat tupainya. Turis nyambat sukueranya 4 juga amat sukuera apa boleh. Nah amat lah. Nah amat nih punya jam terbang. Nah kita doakan mudahan amat nih sehat. Nah kita doakan amat tetap bersemangat walaupun dalam keadaan masih tidak bisa terbang. Amat lah. Nah amat. Nah lanjut. Kelawasan nih. Nah dahulu nah biasa kecil terpencil di pegunungan Meratus Loksado. Dihuni masyarakat adat suku Dayak yang berdiam terpencil di gunung-gunung, di balai-balai. Ternyata di gunung-gunung tuh ada nama-namanya. Tanjakan ini, turunan ini, sungai ini ada nama semuanya lah. Ada nama semuanya. Dan kami membawa wisatawan mancanegara. Pertama harus aman. Kedua harus terukur dari desa A ke desa B berapa jam, di mana titik berhenti jam 8 start, jam 9 berhenti, jam 10 berhenti, jam 11 berhenti, 10 menit saja. Kita merapalkan mungkin ada yang tertinggal. Nah, terus kita makan siang, jam 12 tepat harus on time. Orang Barat itu berangkat ingin on time. Mereka jauh-jauh membayar pesawat, membayar hotel, menabung setahun, 2-3 tahun, hanya ingin melihat hutan belantara. Mereka jangan kita kecewakan. Mereka bahagia, saya bahagia gitu ya. Gajinya dolar. Nah, sekarang Loksado sangat terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama terkenal. Orang Banjar tuh kada tahu Loksado. Ikam lain orang Banjar. Bujur kah? Orang Banjar tuh nggak kada tahu Loksado, walaupun kada pernah ke Loksado. Kada orang Banjar. Loksado ini nama keren lah. Nah, nama keren Loksado. Terkenal Loksado. Nah, tapi ulun mohon maaf, ulun kada tahu bini orang Loksado lah. Ulun kada tahu bini orang mancanegara, orang asing. Tapi punya kenangan-kenangan aja. Bagi jipan mata aja. Nah, melihat umalah di cantik ini ada di mana-mana. Wanita cantik itu ada di mana-mana, bukan di kota aja, di desa pun wanita cantik. Apalagi aku bulan Maret tadi ojek dari Harate, maaf Harate lah. Majaku bunga-bunga sia gadis Harate ojek. Jago sayang aku ini sudah berbini, jago ini. Sudah berbini, biniku masih hidup juga. Kenapa apa jago ininya? Apakah jodoh kau udah rata kan karena anu jago nih cantik Amang Hasan, bujur Amang Hasan ang kayak gadis Korea, maaf lah, cantik gadis Harate bo ojek lihai benar. Aku nilah ditawarinya Pak pian buat unya aku tuha kalau tahar nggak karena lapor ke polisi aku ini kata kawa juga ada Amang Hasan bo ojek binian ngajak konde Amang Hasan nih ini bojek binian Pak Ari bojek lakian lah kada boleh lah, jangan ya Pak. Tapi ada 5 ojek perempuan tuh. Rata aku buat di Facebook, aja bungasnya. Di gunung itu cantik-cantik alami. Di balik Tujung Saji itu tersenyum wanita cantik suku Dayak. Nah ini lanjut. Nah balai adat Malaris nah. Aku ceritakan tadi 24 kakak 200 jiwa. Nah, oleh almarhum Damang Ayal ya, pertama abahnya tuh Ayal Udas kok. Udas. Nah, Damang Udas bujur Jawa. Ini 35 tahun yang lalu, abahnya Damang Udas, Damang Ayal anaknya. Damang Ayal ini ngarannya tuh Abdul Murad bujur kah? Nah, di kia siapa wahin batu 5 tahun yang lalu tetamu kok anaknya Damang nih. Ngaran dia sebujurnya siapa? Abdul Murad ya. Nah ini almarhum lah. Nah, rupanya di Loksado berganti nama tuh biasa-biasa aja lah. Ngarannya di Kampung Bahari ini masuk ke kota ini. Nah ini bukannya melecehkan adalah ini bercerita apa adanya aja. Nah kehidupan modernisasi dengan dibukanya jalan Loksado, banyak balai telah hilang tinggal nama dan banyak pula balai tidak dihuni lagi. Bujur balai tidak dihuni lagi. Upacara hanya ada balai
Aku khawatir 20 tahun akan datang. Balainya kan ada. Apalagi orang hendak mananya. Tapi sepanjang ada Manugal Bahuma, nah sepanjang itu ada, balai ini tetap diperlukan untuk upacara syukuran selamatan aruh gana atau arah kecil. Aruh kecil itu bulan apa ya? Bulan Juli ya? Bulan Juli, aruh gananya bulan September. Nah, mereka sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Yang Wanang ya. Nah, atas padi. Seandainya Bahuma kada lagi gak apa kabar? Kalau Bahuma ya kada lagi, orang di sini sudah bakayu manis, baka minting, bajaring, usaha lain, ampe Bahumaan, karena jauh Bahuma aja membakar merusak alam, sadarnya, ampihan tadi, masih ada lah upacara adat tadi. Ya, bisa hilang juga. Tidak menutup kemungkinan balai melaris yang super besar tadi hilang dalam 30 tahun. Sebelum hilang di balai melaris sudah, kata kau guring turis, apa radio gregek mendengar radio semalaman. Warganya guring, radionya berbunyi. Ya, itu pengalaman. Turisnya komplain dengan aku. Jaga makanya damang kita jam 10 guringan lah. Tolong warga guringan jangan bersetar radio. Nah, turisnya kata kau guring, radio pemalaman berbunyi, orang nggak guring mengaruh, bunyi nyaringan antara mengaruh lawan guring. Nah, ini pengalaman. Itulah pengalaman berguring bagalumuk di balai. Sekarang ada lagi lah, tidak ada lagi. Amat porter lah, porter dari Brabai, Papagaran menuju Kaulang ini nah, tindihan turunnya Kaulang. Nah, sepanjang jalan radio Brabai itu ketangkap bunyi aja. Ujar tulisnya, aku ingin ke hutan ini mendengar suara alam. Kenapa bunyi radio? Wah, usangiti. Jadi mat porter tidak boleh bawa radio. Satu, porter tidak boleh radio. Kedua, orang Banjar aku pang. Nah, sepanjang jalan, nah, berpendar aja. Iya, benar aja berpendar juga. Kata boleh berpendar, silent please. Ih, kata kawan aku kata berpendar. Sama orang di kampung juga, berpendar aja. Berpendar aja. Nah, sangit itu turis aku, nah, ikan ini dia mau luakan ya, speaker berbunyi terus. Kita mati aja. Dan ini turisnya ingin mendengarkan voice of nature, suara alam. Kalau menjelang maghrib, suara binatang berbunyi bagaikan orkestra. Wah, tulisnya 5 minutes more, you can listen the voice of nature. Siap-siap merekam dan sebagainya. Suara binatang berbunyi, bujur jangan. Nah, berbunyian. 1 menit, akhirnya rupanya ada dirijen juga di alam nah kayak ini. Nah, mereka datang ingin merasakan itu. Nah itu, kalau alam kita hancur, rusak, tidak ada lagi. Nah, Loksado hanya tinggal kenangan. Ya lanjut. Nah ini jasa Gubernur HM Said sangat-sangat berperan membuka Loksado. Dulu Bajalan Batis mulai Padang Batok nah. Wah ini bebungulan Bajalan Batis mulai Padang Batok lah. Nah, orang di pasar nah basahan. Nah, basahan mulai Padang Batoknya. Nah, sampai Pulun Pangin nah terdampar. Nah, batu pulang jalan nih pada dapat muatan yang moratif nih. Nah, lucut. Malam pertama hanya duduk satu, lucut babak belur. Nah, singkal sebenarnya. Turisnya singkal, gaitnya singkal juga bawa barang. Nah, amatlah. Nah, bujur kalau. Nah, sampai oleh Jalan Pak Said 85 mulai dibangun oleh Pak Said. Nah, lalu ojek mobil pickup, mobil Toyota Hatop, payu, payu 85, 86, 87 tuh pakai rantai, ojek isur, wah, rame tukang ojek aku hendak jadi tukang ojek buat turis. Nah, ojek ini pintar juga, pas ya,
Baduan turisnya suruh duduk ke muka aja, turis ojeknya menyetir, turis sebiniannya tuh suruh duduk ke muka, suruhnya beragam apa pulang. Kalau nyata ke belakang apa aja, bannya tak angkat bisa gugur aja. Meja kone, aku membawakan dari bandara, sekalinya rezeki tukang ojek, suruhnya beragam apa pulang, beragam jadi bisa siapa lagi nanti. Aku mau ketemu, keselamatan wisatawan itu tanggung jawab aku. Information, beragam, kadang-kadang di bahu, kadang-kadang aja ini, mana rezeki tukang ojek Joko. Dan tukang ojek ini ada nakal. Nah, datang kami bebis dari Banjar, turun, gaya itu abianu, terus binannya aja, kok ojek aku aja. Memilih, aja dipilih, ya tulis. Aku aja kalau belum kau memilih lagi, harus jadi panutan kok. Nah, tukang ojek rezekinya memilihnya. Sekarang mau kali ada daftar turisnya 1 sampai 20, ada daftar ojeknya. Ojek nomor 1, turis nomor 1. Tuha ka anom ka baik ka debaik ka itu rezeki kan. Wah dulu memilihnya Pak. Apalagi ambungas. Terus hendak pulang oma, you can see pulang. Padahal aku melelek mulai bandara dah beja kan. Melelek mulai bandara aku nih. Jakon nih. Tapi kada boleh Pak. Karena local guide itu adalah menjaga harkat dan martabat negara. Kada boleh Pak. Kalau tour guide ini jeruk makan jeruk, habis selok saduan, habis selok itu bisa aja badannya. Coba aja kamu, rusak kalau bisa di apa polis lain. Nah, jangan sampai terjadi guide berlaku asusila. Tapi kalau suka sama suka aja kan Bapak. Ya Bapak, tapi jangan kekerasan. Tapi kata keras kata kau aja. Itu bisa-bisa aja. Yang penting suka sama suka. Tidak ada kekerasan. Nah ini suka dukanya. Ada kawan aku, sampai di bawahnya ke Eropa apa segala sesuatunya. Ada yang berbini. Sudah berbini seorang nah di bawahnya ke Eropa sampai sekarang masih berbini. Guide cerita aja. Yang guide kawan aku di Banjar, guide dari Lok Sado Babini ada jualah. Tahu aja sudah. Aku untung kadang nah. Karena aku setia dengan biniku nih, janjinya Allah menjodohkan. Kada wani. Nah, dulu pasarnya hari Rabu kalau. Nah, hari Rabu nah pasarnya di situ nah. Hari Rabu ini pedagang nah banyak naikkan. Jangan juga. Nah, janggal trek ke air terjun Haratai, Goa Ranuan yang ada sungainya. Janggal trek ke air terjun Mandin Mengapan. Nah, minggu tadi aku ke Permasan Atas, ke Bogor. Nah, janggal trek ke Papagaran, Pagat, tembus. Janggal trek ke Nateh, Batu Tangga, tembus. Nah, ini nah. Janggal trek ke Lilikau, Haragadang, Sampanahan, Kota Baru. Tadi sore Lawan Budi, orang balai Kedayang. Anak Pang Amir, wadah kurancak turis nginap di sana. Siapa ke sana? Jangan apa aja. Apa aja kok jangan. Ulun kini orang lokal apa aja. Kadang-kadang dihadang orang kampung sana aja. Apalagi wisatawan kada dikenal apa aja. Jangan apa aja. Aku Joko kalau seandainya ini aman, aku perkenalkan dan aku asa hendak juga turun gunung pulang. Jangan apa kada aman apa aja. Karena apa? Sabta pesona itu adalah aman nomor 1. Sepatu aja hilang, nah, diguring di rumah penduduk atau di balai, hilang sepatunya, abutnya sama mati. Padahal naiknya sepatunya di sini, turunnya di sana, kayak di masjid juga. Ingat mak anda ribut matlah, bujur kamat ribut matlah. Nah sepatu, tapi kami biasanya ya. Walaupun aman, tetap sepatu wisatawan, baju-baju wisatawan yang imbah mandian tadi basah, tetap dijaga, under control. Tidak menutup kemungkinan ada yang kepengen, termasuk nah yang kacamata itu nah diamankan juga.
Kecamatan Mata Binian itu nah. Tapi pernah sebelum kami check out dari balai, ada kawan kami zaman orang Batu Kambar, man, kalau ada tertinggal apa di dalam balai dan sebagainya, punya orang jujur, Pak ada apa tertinggal ya, turisnya sudah di muka hendak jalan sudah, nah zaman nating sekalinya celana dalam, so turisnya rupanya ditinggalnya juga celana dalam nggak ada terpakai juga lagi. Nah amat si zaman tadi nah menemukan nah di tatingnya tadi nah ada pun turisnya kerenyum siapa yang meninggal ini juga selawat dalam ditinggal. Nah kayak itu juga kadang-kadang kita tertinggal selawat dalam. Nah jadi tidak ada tertinggal barang wisatawan. Pernah matlah tertinggal kamera matlah. Nah kami dari Balai Papagaran sudah 1 jam lebih hendak menggambarnya. I lost my kamera aja nya. Mat siapa nih mat? Saya hilang kamera besar kamera tuh. Iya amne. Tapi karena kita tanggung jawab, mat bulik. Amat memerintahkan orang sana bulik. Mencari. Kita harus ada mencari. Bulik ketemu. Berhati ya. Mereka. Dan ini tanggung jawab kita. Makanya sebelum tamu check out daripada rumah atau tempat atau dari kita camp, nah ada yang mitihi apa segala sesuatu, ada yang tertinggal. Nah itu penting sekali kalau kita jaga trekking, kita harus teliti. Ada satpamnya dan percaya kadang-kadang di gunung itu ada hantu. Ada kawan aku Yusuf tanpa pesantren, nimba sampai maghrib sampai ke satu baca yasin ininya. Nah doa matlah Yusuf lah. Sekarang Yusufnya jadi jadi gaib gue. Yusuf itu tuh baca doa. Ya Yusuf tuh aku terbuka aja lah. Bukan berabai itu nah. Tukang baca doa kok. Mudahan jangan ada gangguan orang halus dan sebagainya. Nah, saya lanjut. Nah dari Kota Sado nih bisa lanting bambu nih nah. Ini lanting bambu. Dulu 20.000 dari Loksado sampai ke Murah Harian 7 jam. Turisnya muak, temuak-muak, operatornya ini temuak-muak 25.000. Wah ini 2 jam aja 300.000. Jujur kah? 300.000. Nah beda benar. Dulu lantingnya nah sebatangan, di mukanya diikat, jadi kalau ada batu naik turun minyak. Wah ini berpotong bambunya kepalanya kayak balai punggal juga nah separuh aja. Nah hematisasi. Kolonya semuanya sampai dijual di pelantingan di kandangan, bambu di kandangannya habisnya. Nah ininya dan mohon maaf lah, dahulu 3 turis masih kada tinggalan bambunya, lantingnya kada tinggalan. Wah ini calap 3 ekong, 2 ekongnya turisnya awak karena calap. Nah bambu coklat ini pecahan sudah berapa kali naik turun bawa mobil turun pecahan ini. Bahari lah ikan pelantingan jola, ini melantingan juga kenapa nah? Nuh kayak apa? Bambunya hijau segar, ada yang pecah, kecuali karena yang tepuk pecah, ada pecah. Nah itu mengenai bambu. Perahu karet, wah mulai zaman Pak Adi ada sekarang tamang berapa perahu karet? Banyak dah lah. Nah perahu kayak sudah lama. Belum ada. Bu Adi dulu mengembangkan perahu kayak. Sekedar cerita aja, sudah dirintis. Nah, river tubing aku lihat sudah ada di atas lah, dicoba. Nah, buan harata river tubing. Belum ngeri-ngeri juga river tubing. Utamakan keselamatan. Jangan sampai tadi ada yang terbalik ke takasak. Ini yang enggak ini takasak. Nah, takasak di lubang. Nah, di sela-sela batu kada kau keluar, kada kau ditarik. Nah, ini bisa mati. Nah, ini utamakan keselamatan. Rekreasi mandian di alam bebas sungai. Hebat juga. Lanjut. Nah, turis grup yang banyak itu Swedia. Adiatrin Swedia. Kalau Belanda, mohon maaf, aku boleh mengatakan paling terbanyak Belanda. Nah, dari Jerman, Spanyol, Australia, Amerika, Italia, Swiss, kawan-kawan anakku tour guide seperti Johan. Johan kan lennya mulai niih lo Johan. Mulai bahari niih Pantai Dusin, Kambawakan, itu lennya Johan. Sampai saya juga nyinya berdiam.
Rancakan melen di situ. Rancakan melen di situ. Babini orang sananya. Kalau maaf kawan aku juga. Nah, ada aku ini pindah-pindah, jadi kan apa kok. Ada sawah berbekas tapi sawah besingkaikan aja. Besingkaikan aja. Nah lanjut. Nah, kita ini adalah pecinta alam. Ini pecinta alam. Penikmat alam bebas sebagai wisatawan. Nah, aku ini dulu tour guide, sekarang aku menikmati alam. Wah, begitu besarnya nikmat alam. Mandian tadi nyaman. Kadang mandinya sebentar aja duduk baungut tuh nah. Oh my, nyamannya. Nah itu. Pelestari lingkungan dengan penanam pohon dan kampanye edukasi lingkungan. Ya kita sambil jalan ke hutan, kita sambil kampanye selamatkan alam. Biar orang lainnya save 500. Nah, pejuang lingkungan melawan para pihak perusak lingkungan. Baik perusahaan, baik pemerintah yang nyata-nyata merusak lingkungan. Jadi orang gunung juga Pak yang menyebabkan banyak karuh ini bukan kami, tapi wasi kuning mana? Wasi kuning mana? Bulldozer dan sebagainya itu Pak. Dulu jarane banyak kami. Nah, ayo kita melawan. Bukan menyuruh berjuang, ada Pak. Sadar aja kita melestarikan lingkungan. Nah, jasa pariwisata menjadi jungle tour guide dan pengusaha bibit pohon apa segalanya. Kita ambil keuntungan tapi tidak merusak alam. Nah ini kalau kita sebagai pencinta alam. Lanjut, mau habis ini ya. Nah, Save 500 Taman Nasional Gunung Halalau. Ini masih angan-angan. Kita perjuangkan. Di Kalteng 3 taman nasional termasuk ada orang hutan. Di Kalbar 3 taman nasional, Kaltim 1 taman nasional, di Kaltara, Kalimantan Utara taman nasional, di Kasa belum ada taman nasional. Taman nasional itu syaratnya ekosistem alamnya masih alami, pohonnya masih besar-besaran, ada anggrek, ada uwa-uwa, ada bekantan, ada binatang dan sebagainya. Tidak terusik, kita lindungi menjadi taman nasional. Kita usulkan. Walaupun sampai sekarang pemerintah Kalsel belum mengusulkan. Tapi kalau kita ingin betul-betul Loksado ini satu kesatuan ekosistem dengan Gunung Halahala yang ekosistem asli, ayo kita coba dengungkan ya, dengan masing-masingnya berjuang. Lanjut. Nah, tadi pemberian penghargaan lisensi tour guide. Utamakan keselamatan jiwa, harga mati, rute yang jelas, terukur berat medannya. Jadi merencanakannya dari A ke B harus jelas, rutenya harus jelas. Jangan antara porter dengan tour guide berbeda. Porternya ke kiri ke sana sampai juga, guide-nya ke sana. Nah, kadang-kadang kalinya mana porterku aja bawa barang uja turisnya. Saya mau ambil sesuatu di ransel, sekalinya guide porternya berdahulu datang, karena dia memintas. Nah, tadi habisan komplain. Barang turis itu harus selalu mengikutinya. Nah, terukur ya. Kalau kita medannya curam masih bisa dituruni, medannya nanjak masih bisa didaki. Terukur berapa lama? Membawa logistik peralatan perlengkapan yang cukup. Kita 4 hari jungle mountain trekking. Kita bawa logistik untuk 6 hari. 2 hari kita siap-siap survival food, bisa sesat, bisa kehujanan, ada musibah dan sebagainya. Jangan sampai kita kelaparan, konyol namanya. Nah, didampingi masyarakat lokal yang berpengalaman lokal sebagai lokal guide. Lanjut, mungkin terakhir. Nah, udah cukup aja, Gin. Masih banyak lagi. Ada juga gambar tulis mandian tadi, tapi rancak aja, Pak. Aduh, sakit tampayakan. Nah, kenapa ulun di Loksado? Nah, pertama melihat balai melaris, suatu hidup bagulumuk yang sangat unik. Kawah hidupnya bagulumuk, ulun kadang-kadang kogring yang membayangkan kadang-kadang suara binatang, suara manusia, batatai kiri kanan dan sebagainya. Itu sebenarnya keunikan kehidupan budaya. Itu satu. Kedua, Sungai Amandit dengan lantingnya. Ulun ini kan dengan Indonesia coba tidak ada arung jeram dengan lanting bambu, hanya ada di Sungai Amandit.
Yang ketiga, biniannya bunga-bungas juga. Nah, ini punya aja bunga-bungas. Tapi ulun bisa juga anti mo kan, anti mabok kan. Aku nanti mabok kita kan. Nah, jadi tidak salah Loksado ini punya daya pesona. Ibiat binian tuh sangat-sangat cantik. Dari muka cantik, dari samping cantik, dari belakang cantik. Bapajamnya kan cantik Loksado ini. Itu aja lah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.